warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Iso Ngobat. Ya. Mau seru, nggak perlu ngobat, ngobrolin obat juga bisa seru. Bisa seru. Panggilan buat Pendengar kita namanya namain Batman aja ya. Batman itu Obat mania. obat mania. Mania. Mantap. Bukan superhero ya. Oh iya, kita ini podcast yang ngebahas tentang obat-obatan. Pengennya sih semoga podcast ini bisa menjadi manfaat buat semua, bisa jadi edukasi juga gitu kan. Amin. Betul. Oh iya, kenapa Iso Ngobat? Jadi Iso itu singkatan dari nama-nama kita, Ivan, Sigit, dan Opik. Ngobatnya itu adalah Ngobrolin obat. ngobrolin obat. Ya, tuh. Tapi Iso Ngobat nggak cuma itu doang sebenarnya. Iso itu sebenarnya apa sih? Kalau dimirip-miripin tuh sebenarnya ada sebuah buku namanya buku ISO ya di Indonesia, itu informasi spesialis obat. Jadi buku-buku yang berisi tentang obat-obatan yang beredar di Indonesia saat ini, termasuk dari pabrik mana, harganya berapa gitu. Lebih ke panduan lah itu ya. Ada buku. Namanya buku ISO. ISO juga. Oh, kebetulan banget ya. Iya. Nyambung kan? Gak kepikiran. Kenapa Git? Kita harus ngebahas obat. Karena gue punya pertanyaan-pertanyaan yang sering gue alami gitu di sehari-hari. Misalnya gue sakit apa atau keluarga gue sakit apa nih, gue harus minum obat apa, dosisnya berapa, belinya di mana. Itu penting dan gue nggak cukup nemu banyak referensi. Jadi gue pikir sekalian gue belajar, gue juga sharing ke Batman gitu. Oke, itu penting sih. Kalau menurut lu, Pan? Kalau menurut gue sih ya, karena obat juga kan nggak cuma diminum ya. Ada yang dioles, ada yang entah dimasukin ke tubuh kita entah lewat mana gitu. Ya, dengan kita ngobrolin ini kan kita setengahnya ada gambaran. Iya. Ada jadi beberapa lebih tahu obat lah ya. iya yang nggak bisa dikonsumsi lewat oral istilahnya gitu lah. Kalau gue sih iya sih sama mencari informasi gitu. Nah kebetulan ada satu lah yang kompeten untuk membahas itu. Oh iya, biar nggak sembarangan kan. Ivans ini lebih ahli lah gitu dibandingkan kita bertiga ini gitu. Boleh diceritain Van? Iya, saya Ivan, saya apoteker ya. Jadi jangan teman-teman beranggapan bahwa saya ini seorang dokter. Jadi ada profesi yang namanya apoteker yang membahas mengenai obat-obatan. Dan disclaimer juga nih ya. Maksudnya kalau disclaimer artinya apa sih? Gue ngomong disclaimer. Gue tuh nggak langsung menganjurkan bahwa pengobatan yang kita informasikan buat Batman gitu. Maksudnya artinya diagnosa adalah nomor satu. Di mana Anda mendapatkan diagnosa Anda dapatkan melalui seorang profesi yang namanya dokter. Ketika teman-teman udah dapat diagnosanya, terus dapat obat atau ada masalah tentang obat, bisa tanya apoteker. Nah, itulah gua di situ gitu. Nah, tapi gua juga bisa memberikan informasi untuk obat-obat yang memang obat bebas terbatas. Nah, apa tuh nanti obat keras? Nah, apa itu nanti? Kan nanti dibahasnya nanti kan. Nah, nanti dibahas. Nanti akan kita bahas Kayak satu-satu. gitu. Tapi mungkin Batman perlu informasi lebih dong. Ini kasih tahu portfolio. Gua itu lulusan dari D3 Farmasi Poltekkes Jakarta 2 ya. Mungkin kalau nanti ada teman-teman Batman alumni sana gitu ya. Saya lulusan sana, melanjutkan S1 dan profesinya di UHAMKA Jakarta Timur. Melanjutkan profesi magister farmasinya dengan jurusan magister farmasi peminatan rumah sakit di Universitas Pancasila, dan saat ini lagi dikejar-kejar disertasi saya di program doktor di Universitas Indonesia. Nah terus sekarang lu kerja di mana? Oh ya, saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit umum daerah di Jakarta. Sebagai Kepala instalasi farmasi selama 4 tahun, dan baru 1 bulan ini diangkat menjadi koordinator penunjang medis saya. Gokil. Jabatan naik, pendapatan sama. Gimana mau tepuk tangan? Oke, baik, kita mulai sesi curhat gimana Pan? Oke, ya itu ya buat teman-teman Batman ya udah nggak usah ragu lagi kalau misalnya emang ada pertanyaan tentang obat atau apa informasi sejenisnya, boleh ditanyain aja ke kita. Oke. Nah, balik lagi nih. Lu pasti pernah ngerasain sakit juga kan? Nah, gue pengen coba tanya dulu deh ke Ipan. Kan lu ada pengalaman dari lu sakit atau lu cari obat atau lu minum obat yang menurut lu agak unik atau lucu-lucu gitu? Bukan gue sih, lebih ke istri gue waktu itu. Dia kan lagi Satu rumah lagi, tapi kan sama istri. Iyalah. Ya, Bukan istri tetangga. Lagi hamil. Kebenaran kan
dia sempat ada ambeien ya kalau nggak salah, ambeien. Jadi ada obat yang dimasukkan lewat anusnya, duburnya. Nah itu kalau nggak salah suppositori ya apa, tapi gue nggak lupa nama mereknya, merek dagangnya. Nah kayak gitu, jadi ya otomatis kan istri gue nggak bisa masukin sendiri dong. Akhirnya masukin ke pantat lu. Ya, Gitu. bahaya. Ya sebel lu dong. Sebel lu dong, bukan istri lu. Pantas gini lu sekarang marah-marah mulu. Gitu. Ya. Berarti kan lu pengalaman pertama tuh Iya. obat yang harus dimasukin ke dubur gitu. Kayak bantu gitu. dong. Padahal itu bisa pakai sendiri, itu ada caranya. Iya, cuma kan Nanti gitu dah. bahas Oh, episode oke. selanjutnya. Yang unik yang gue alamin sih kayak gitu. Ya lu pasti bingung juga lah ini gue mesti gimana masukinnya kayak gimana gitu kan. bentuknya kayak begini. Dan itu juga harus masuk kulkas lu. Jadi kalau kondisi suhu ruang Apa ya, dia pantatnya? cair. Tapi kalau dingin tinggal digoreng dong. Enggak, Bubur ayam. tapi posisi di kulkas itu yang sebelah tomat apa di deretan botol-botol sih? Enggak lah, di freezer. Anjir. Oke, itu Ipan. Kalau lu gitu ada pengalaman apa gitu? Kalau gue masih kecil sih, gue termasuk yang bukan anti obat sih, karena gue tahu image-nya obat tuh kan pahit ya. Gue tuh kalau kecil dulu minum puyer atau obat tablet gitu ya, harus pertama gue dulu masih kecil kita susah nelen gitu kan, pasti digerus atau puyer. Nah airnya itu gue biasanya pakai nggak air putih, entah teh. Teh manis. Yang manis lah ya, entah mungkin. teh manis, nutrisari, extra jos. Ribet bener. Anggur merah. Nah, kalau lu Pan Iya, lu kan sebagai apoteker. masih sekolah gitu. Enggak, kalau ini ya benar-benar kejadian nyata ya, memang kita di apoteker juga ada mata kuliah komunikasi informasi dan edukasi juga ya gitu. Nah ini dalam menyampaikan informasi ke pasien itu harus kita lihat siapa pasiennya gitu kan. Nah ada kasus tadi kan si Ivan istrinya pakai supos tuh dia kan. Nah ini ada kasus nenek-nenek juga sama kasus kita informasikan bahwa obat ini harus dimasukkan ke dalam dubur. Itu obatnya habis dia tidak sembuh-sembuh gitu, datang ke tempat kita ini Marah-marah? enggak, iya kita kok nggak ada perbaikan kata dia gitu. Ibu udah masukin ke dalam dulu, udah setiap pagi. Kok setiap pagi? Kita kan aneh nih, kenapa setiap pagi ya? Ibu gimana? Iya, saya beli dulu buburnya. Dubur, coy! Dubur! Iya. Jadi coba dicampur ke bubur. Campur ke bubur. Serius. Di mana? Kami panik, kami langsung cari literatur mengenai kejadian tersebut gitu ya. Apakah obat ini membahayakan si nenek atau tidak gitu kan? Ya tapi ternyata masih dalam kategori aman gitu, tidak terlalu membahayakan karena dari base di sisi suposnya ini oleum kakao, jadi lebih masih aman lah. Berarti dari situ lu belajar bagaimana nih lu sebelum nanya sakit apa lu tanya ibu bolot apa enggak gitu kan? Mungkin kurang kencang. Nah itulah kadang orang Indonesia tuh kan kita suka malu untuk bertanya atau malu dibilang bego ya gitu ya, terus terang aja. Kadang-kadang ya sama kalau kita kuliah ditanya sama dosen juga mengerti. Padahal masih ada yang belum jelas. Padahal nggak jelas, belum tentu jelas, tapi biar cepet aja gitu. Mungkin bahasa lu aja kali, mungkin mesti disamain sama levelnya dia kali. Ini jelas. Apakah gue bikin video dulu gitu kan biar jelas. Nah, Lu lagi pas itu bilangnya dubur ayam apa dubur kacang hijau? Enggak, gue bilang lu nggak mungkin kan di depan pasien banyak orang bilang masukin ke pantat ya gitu kan enggak, kayaknya enggak ya enggak sih, enggak etis banget sih. Jadi makanya kita pakai kata bahasa yang baik, dubur kan. Tapi ya itu resikonya karena itulah itu Mirip-mirip lah ya, jadi wajar Nah, itu lah. kan maksud gua berarti ada yang masih belum jelas nih. Iya. Masyarakat masih belum tahu nih. Banyak Batman juga yang masih bingung. Kita coba bahas deh. Di episode pertama kita coba dari pengertiannya aja dulu. Obat apa sih? Pengertiannya Nih. dulu, terus jenis-jenisnya gitu. ya. Kalau pengertian banyak banget sih Pik. Pengertian tentang obat gitu ya. Ada yang berdasarkan Permenkes, ada yang berdasarkan WHO gitu. Tapi kalau yang rangkuman lengkap ya gua ambilnya gini. Jadi obat itu bahan atau paduan bahan termasuk produk biologis nih resminya nih ya, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan fisiologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. Jadi
obat itu sebenarnya bukan hanya untuk mengobati sebenarnya itu kata-kata obat itu. Iya. Jadi bisa juga ada kata di sana untuk mendiagnosa. Jadi ada obat yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa dokter gitu. Apakah ini penyakitnya benar apa tidak, pakai obat itu. Obat itu mampu melihat membantu dokter dalam menetapkan diagnosa gitu. Oh, jadi ada obat yang tanpa harus diagnosa dulu, tapi dengan bantuan obat jadi bisa ketahuan itu penyakitnya apa. Iya. Oke. Iya, ada. Tapi gue nggak kebayang juga ya kalau zaman dulu nggak ada obat itu. Mungkin dibuka, oh bukan yang ini, jahit lagi. Bukan ini, jahit lagi. Kalau kita pikir-pikir, emang obat kan berkembang terus ya, sejarah perkembangan obat banyak dari zaman dulu. Jadi ada ancient, era purba, ada ancient era, di mana orang atau manusia itu melihat dari perilaku hewan. Iya. Ya sih, ada dari perilaku hewan. Lu pernah nggak sih jatuh terus lu kasih ludah gitu? Iya. Sebenarnya ada hewan yang kayak begitu gitu. Kemudian itu kok hewan bisa ikutin gitu. Oh, awalnya dari hewan gitu ya. Gitu. Dari perilaku hewan. Ada dulu ya mungkin ya, itu pasti ada masa itu kalau di sejarah perkembangan obat gitu. T-Rex lagi bercanda gitu, dorong-dorongan jatuh gitu ya. Nah, dia kayak ludah. Yang gua takut mungkin ada orang yang ngikutin cicak putus berikutnya. Dia putusin kakinya, kok gua nggak nyambung lagi. Buntut. Oh, cicak buntut masa mau ngelepasin Ya kan? Lihat cicak kayak gitu. Ya, kalau Cicak mau- bisa, kenapa kita nggak bisa Kita gitu? kan gitu dalam bahaya gitu ya. Iya. Dikejar begal, putusin. Iya kan, begalnya jadi ngambil yang putusnya itu kan. Oke, itu dari pengertian obat. Nah, dari jenis-jenis obat atau apa ya? Sebutannya apa sih? Penggolongan. Penggolongan obat. Sebenarnya di kita ini udah ada penggolongan obat. Jadi ada obat bebas terbatas, ada obat keras, ada psikotropik narkotik gitu. Oh gitu, jadi ada 4 tuh ya jenisnya. Ada golongannya. Nah, golongan itulah yang menentukan bahwa kita ini bisa beli obat tanpa resep atau tidak. Gitu. Obat ini bisa bisa didapatkan oleh dokter spesialis apa gitu. Jadi obat X misalnya itu tidak bisa diberikan oleh dokter umum biasa jika bukan tidak dalam keadaan kegawat daruratan. Oh gitu. Dan kalau misalkan diberikan ya jumlahnya pun terbatas gitu. Oke. Jadi ada sampai seitunya. Kenapa? Karena ya obat itu memang sangat resiko untuk penyalahgunaan dah. Penyalahgunaannya sangat beresiko sekali gitu. Nah, kan kalau misalnya di masyarakat pasti mereka kalau misalnya di tempat gua lah gitu kan, masih kampung-kampung gitu, pasti mereka nyari obat di warung kan. Ya. Beli obat di warung, apapun pasti di warung. Nah, apakah ada obat-obat keras yang kemungkinan bisa kita dapat di warung? Kalau dulu regulasi dulu sih, walaupun udah bukan regulasi ya, kalau saya bilang monitoringnya masih ada gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada. Udah nggak ada. Sekarang semakin ketat sekali gitu untuk peredaran obat seperti itu gitu. Jadi obat yang di warung ya hanya obat bebas biasa. Oke. Bahkan obat bebas terbatas tertentu pun dia biasanya harus ada penanggung jawabnya asisten apoteker tuh minimal. Oh gitu. Nah, biar jelas bisa dikasih contohnya nggak dari obat dari golongan itu ya? Obat apa? Obat Obat bebas bebas dulu tuh ya? apa? Bebas gini. Kalau teman-teman ngelihat dari kemasan sebenarnya gampang gitu. Dari kemasan lu bisa lihat itu ada logo lingkaran hijau tuh. Lingkaran hijau. Lingkaran Itu hijau. obat bebas ya? Itu bebas. Jadi lu bisa beli obat yang dengan kemasan seperti itu tanpa resep dokter tuh. Contohnya kalau dengan nama dagang ya di sini ya. Paracetamol biasa atau yang biasa teman-teman mungkin kenal Panadol. Oh, Panadol. Tapi Panadol yang biasa ya, yang biru ya. Yang biru yang ya. biru. Atau ada logo Hijau dia. lingkaran hijau ya. Tapi kalau yang warna biru, hijau ya. Hijau itu dia ini biru. Dia termasuk logonya biru lingkarannya. Jadi dia termasuk obat bebas terbatas. Jadi Bedanya dia apa? Bedanya? tanpa resep juga sih. Ya, tapi pembeliannya dibatasi. Gitu. Oh, jadi misalnya nggak boleh 1 kaplet. Wow, cuma 4 doang nih, Mas. Bukan maksudnya bebas terbatas itu reseller nggak boleh beli banyak. Gitu Nah, sih. Jangan ditimbun. Penggunaannya tetap diberi peringatan juga, Pik. Jadi kalau obat yang lingkaran biru pasti dia selalu ada peringatan dari P1 sampai P6 tuh. Ada bacaannya tuh, nanti baca P1 peringatan awas
baca aturan pakai kayak Oh gitu. gitu. Ada peringatannya ya. Dibatasin di situ ya. Ada di kemasannya tuh. Itu bedanya sama obat Bebas dan golongan bebas ya? terbatas. Berarti bebas itu lingkaran hijau, bebas terbatas lingkaran biru. Biru. Panadol tadi ya contohnya ya. Nah, Panadol juga beda tuh, tadi ada yang hijau, ada yang biru tuh. Gitu. Oke, setelah Selanjutnya? itu ada apa lagi? Ya kalau yang obat dengan lingkaran berwarna dominan merah ya, terus ada huruf K Di dengan dalam batas warna lingkarannya? hitam, Ah. di dalam lingkarannya dengan garis tepi hitam itu termasuk golongan obat keras, yang artinya Anda tidak bisa beli obat tersebut tanpa resep dokter. Berarti harus diperiksa dulu. Periksa Dokter, dulu dengan dokter, diagnosa. diagnosa, terus baru teman-teman dapat resep, bisa beli di apotek. Oke. Nah itu juga maksudnya jadi ini sih maksud gue jadi perhatian buat Batman juga nih. Kalau misalnya dia ke warung lihat ada jenis obat dengan lingkaran merah Betul, dan betul. huruf K di dalamnya, berarti itu bukan obat sembarangan Bukan yang bisa sembarangan dibeli itu. bebas. Dan seharusnya tidak berada di warung. Nah, itu dia. Tapi efeknya apa? Misalnya kita beli obat keras tanpa resep dokter. Oke, yang pertama Anda mungkin tidak mendapatkan dosis yang tepat. Oh iya. Ya, yang pertama itu. Atau bahkan yang lebih parah lagi, dia nggak tahu tuh obat keras, yang penting apa. Karena orang kan banyak ini, panas, demam, langsung antibiotik gitu. Iya, misalnya dari temen gitu kan. Iya. Gua ini nih, coba Gua pakai minum ini ini cocok gitu. nih. Belinya Nah, di itu yang masyarakat harus hindari gitu, karena antibiotik juga beragam, banyak banget antibiotik, dan setiap ragam, setiap zat aktif punya indikasi yang berbeda gitu. Walaupun sama-sama antibiotik gitu. Dan celakanya jika ternyata dia tidak dapat khasiat tuh obat, tapi cuma dapat efek samping doang gitu. Sembuh kagak, ternyata misalnya efek sampingnya apa, dia alergi, gatal, ruam, sakit kepala gitu. Ini sekalian deh, gue mau nanya, antibiotik tuh kan katanya itu bener gak sih minumnya harus sampai habis tuh? Iya benar, betul. Antibiotik memang dia harus diminum bukan sampai habis ya, kadang sampai tuntas. Nah, kata-kata tuntas ini yang harus sampai selesai pengobatannya. Yaitu memang obatnya sampai obatnya sudah tidak ada lagi. Karena pemberian antibiotik pasti dokter sudah menetapkan jumlah sampai terapinya dia selesai. Satu regimen terapinya sampai selesai. Kadang kan di masyarakat harusnya dia minum 5 hari, di hari ketiga sudah sembuh, sudah tidak diminum Ya, biasanya. banyak kan kayak gitu. Nah, Atau itu- kadang mungkin Batman atau gue sendiri baru minum antibiotik kalau ngerasa badan gak enak. Ya, misalnya badan gak enak, minum antibiotik. di mana Anda dapat antibiotik gitu? Nah, Ya mungkin pernah beli Kayaknya gitu. gampang sih dapat Iya, gampang. amoxicillin tuh di obat di warung-warung gitu. Nah, itu sebenarnya yang harusnya kita mengedukasi ke masyarakat juga ya. Karena dampaknya adalah resistensi terhadap tubuh itu sendiri gitu. Sebenarnya merugikan diri gitu. Mungkin dia di saat itu dia sembuh gitu terhadap penyakitnya, tapi kedepannya si tubuh akan resisten terhadap antibiotik tersebut dan butuh antibiotik lain Jadi- yang harganya jauh lebih mahal. Jadi kebal ya kebal gitu ya. ya sama Iya. yang itu ya. Iya. Jadi perlu yang dosis lebih tinggi. Iya istilahnya. Di atasnya obat keras. Ini ya artinya gimana ya, kalau di atas ya pengawasan lebih ketat lah kita bilang ya, narkotik gitu, obat narkotika Narkotika. Ini pakai diagnosa juga nggak sih? pasti. Oh, pakai diagnosa gitu. Pakai diagnosa sambil diborgol. Sambil press conference dah tuh. Ya narkotika nih yang banyak Salahgunakan. sebenarnya kalau menurut gua ya, yang lebih sering disalahgunakan sebenarnya di psikotropik gitu. Obat yang dapat mengganggu psikis seorang gitu ya. Oh iya. Gitu. Tapi psikotropik dia logonya sama obat keras. Oh, huruf K juga. Kak juga gitu, logonya sama, tapi zat aktifnya yang berbeda, yang dia makanya digolongkan sebagai psikotropik. Nah, lebih banyak itu sebenarnya disalahgunain sama masyarakat, karena kalau narkotika agak sulit karena pengawasannya ketat sekali ya kalau narkotika gitu. Dan tidak sembarangan industri juga yang bisa mencetak, tapi kalau psikotropik banyak industri yang bisa mencetak itu gitu. Sehingga mungkin secara peredaran di masyarakat psikotropik pasti jauh lebih banyak gitu. Kalau itu termasuk golongan obat berarti Dalam bank fungsinya sama dong. Artinya fungsinya sama dengan obat Obat-obat bebas. lain. Iya. Menyembuhkan. Iya, menghilangkan rasa sakit, Menghilangkan bisa rasa sakit. mengurangi atau menghilangkan rasa sakit juga bisa. Kan ada kata-kata itu, mengurangi atau menghilangi rasa sakit. Nah, biasanya nih Pan, penyakit apaan sih Yang Iya. pakai sih. yang pakai narkotik itu? Iya. Biasanya
orang gini deh, orang yang mau operasi Besar. Anestesi gitu ya. nah, itu anestesi kan buat menghilangkan kesadarannya ya misalnya ya. Ya nanti buat menghilangkan rasa sakitnya dia butuh itu. Tapi narkotik yang sebenarnya yang nggak terlalu berat ada sebenarnya namanya kodein. Dia itu buat menekan pusat batuk ya, obat batuk sebenarnya. Gitu. Tapi dia termasuk psikotropik tuh. Karena Karena aktifnya kodein itu gitu. Penyebab dia kalau penyalahgunaan itu efek yang dirasakan oleh penggunanya apa gitu? Kalau kayak kode Ya, ini dia sebenarnya sih mengharapkan apa ya kalau dibilang menembus sawar otak kan beberapa obat ya bisa dia mengganggu psikis ya yang diharapin sih dia fly gitu ya. Halusinasi. apa ya, istilahnya halusinasi lebih. Jadi ngerasa bahwa dunia ini baik-baik saja. Oh iya. Dia merasa bahagia. Kayak gitu. Iya. Nah, itu dia golongan-golongan obat. Ada obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika. Gitu. Sekarang gue coba tanya ke Ipan. Pan, halo, biasanya beli obat di mana? Kalau gua ya apotik. Di apotik. Cuma kadang kan kalau di apotik nggak ada, ya otomatis daripada gue bingung bolak-balik mondar mandir, ya online. Dan gitu. Apalagi zaman sekarang lah ya. ya. Nah, lu biasanya itu pakai resep dulu atau Kalau untuk obat-obat yang kira-kira nggak terlalu butuh dokter ya, maksudnya nggak perlu pakai diagnosa dokter sih ya, gue pasti langsung beli. Cuma kalau untuk obat-obat yang kayak nyokap gue kan ini ada hipertensi ya, jadi obat yang rutin harus dia minum itu kan, ya otomatis harus gue beli pakai itu resep dong, langsung datang ke sana. tergantung penyakitnya berarti Iya ya? betul. Nah, kalau lu Vans? Ya kalau gue ya pasti harus taat regulasi ya, karena merasa bahwa pentingnya gitu ya. Kalau lu beli Nah, merasa pasti tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab juga dan gue tahu sebenarnya obat itu apa gitu ya. Ya ada istilah obat itu sebenarnya adalah racun. Gitu. Ya jika penggunaannya tidak tepat gitu. Oke. Ya, makanya pasti gue selalu kalau misalnya obat bebas ya gue bisa beli di toko obat boleh memang kalau obat bebas terbatas. Tapi kalau untuk obat keras ya wajib beli di apotek dengan resep dokter. Oke. Kalau lu Git? Kalau gue sih beli obat dulu di bandar. Bandar Jakarta. Enggak maksudnya tempat obat kan bandar banyak obat. Enggak, tapi itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang lu bandarnya? Sekarang ke bandar. Oh, berarti lu udah meningkat ya? Iya. Ya lo masih hidup gitu-gitu aja. Bagus juga sih, punya progres. Tapi lumayan lah. Skinnya udah bagus nih. Dari bandar. Enggak, gue sih sebenarnya orang yang jarang ke dokter, jadi banyakan beli di warung kali ya. Beli di warung aja sih, obat-obat warung. Karena gue termasuk yang jarang ke dokter, gue takut lah. Sama sih gue juga. Lu, Vic? Gue juga sama sih dari warung biasanya. Maksud gue yang sekiranya bisa cepet, ya udahlah beli di warung. Kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan kita kalau ke dokternya dikasih obatnya tuh banyak banget gitu. Iya. Sekali minum ini bisa 5 gitu kan. Sedangkan yang biasa kita minum paling cuma 1 udah ngerasa sembuh gitu. Sudah ngerasa Iya, sembuh. ngerasa. Ada Soalnya kata kan merasa. Itu dia. Itu. Ini nih. Kemarin kita sempat buka ini apa di IGS. Oh iya. Buat Dikis dari- Batman, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya. Nah, kebetulan nih ada masuk beberapa, lumayan banyak sini ya. Tapi coba kita sortir aja dulu ya. Ini dari @ferndia. Halo Vandia gitu nggak sih? Kita gitu ya. iya nggak sih? Kayak di TV-TV gitu. Dia nanya nih, Min, kok Min sih? Fun harusnya dia bilang ini. Kenapa minum obat nggak boleh pakai susu? Mungkin takut pahit. Tadi kayak si Sigil tuh. Oh, Nah, iya. dia takut pahit. Nggak semua obat sih sebenarnya ya. Tidak semua obat tidak bisa minum obat dengan susu gitu. Tapi obat yang pasti tidak bisa diminum dengan susu biasanya antibiotik. Itu nggak boleh Nggak pakai susu? boleh. Semua antibiotik disarankan untuk tidak minum dengan susu karena dapat menghambat kerja dari si antibiotik tersebut. Kalsium pada susunya ya dapat menghambat itu. Tapi ada beberapa obat memang kadang disarankan minum susu tuh. Ada Disarankan. Jadi obat yang misalkan mampu menurunkan obat dengan efek samping yang mampu menurunkan kalsium sehingga diharapkan dia pada saat habis minum obat itu dia minum susu gitu. Sehingga mampu menggantikan efek samping dari kalsium yang hilang pada saat dia Akibat minum minum obat. obat. Biasanya obat-obat kortikosteroid gitu. Oh, ada yang kayak gitu ya obatnya? Ada. Jadi nggak semuanya, tapi saran saya sih memang
sebaiknya dengan air putih aja gitu ya, maksudnya bukan susu nih, air putihnya apa sih, Air bening mineral. mineral gitu, sehingga itu lebih aman karena kita beberapa literatur kan juga tidak menunjukkan bahwa ini akan berinteraksi dengan susu atau tidak, bahkan tidak diketahui, tidak teridentifikasi apakah berinteraksi apa enggak, kan lebih baik kita menghindari gitu. Itu berlaku sama jenis minuman yang lain nggak sih, misalnya teh Sprit ya. Teh juga jangan dicampur dengan multivitamin, karena kalau teh dicampur dengan multivitamin, tanin pada teh itu dapat menghambat penyerapan dari, misalkan di vitamin ada zat besi, ferronya bisa gitu. Jadi terhambat, percuma kita minum itu tapi malah diambil sama taninnya. Kayak gitu. Pada teh, bukan diserap tubuh gitu. Jadi baiknya memang pakai air mineral putih ya. Ya mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan dari Ferndia ya. Ferndia. Iya. Oke. Cukup kayaknya, Bik. Cukup ya untuk episode pertama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bisa ngobat, mau seru, Nggak perlu ngobat. Karena ngobrolin obat juga Bisa seru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.